Teman, kembali lagi dengan Mas Do Oracle. Oke guys, kali ini kita akan lanjut lagi melihat untuk yang berbintang Libra, melihat kamu, mantan, dan pelakor. Ya, kisah karma, kisah siapa yang lebih sukses dan kehidupannya ya. Jadi teman-teman, di sini ada dua energi, kiri dan kanan. Ini bukan pick a pile. Jadi akan saya bacakan dan kalian sesuaikan. Jadi harus ditonton ya, nggak bisa dipilih-pilih. Oke? Jadi teman-teman, langsung saja kita mulai dari energi yang di sebelah kiri dulu. Sekali lagi ini untuk yang berbintang Libra ya, ini general reading. Jadi ada banyak kisah, ada banyak energi ya. Kita mulai. Yang pertama, kisah yang di kiri ini teman-teman adalah keluar pertama The High Priestess. High Priestess di sini adalah kebijaksanaan batin, penerimaan, kerohanian dan renungan ya. Di sini teman-teman, orang ini saat ini sedang kayak The High Priestess. Saya ambil ya, karena ada yang komen, "Mas, diangkat-angkat dong, mau lihat kartunya." Boleh, ini High Priestess ya. Oke, kita lanjut. Jadi teman-teman, The High Priestess ini adalah orang yang telah bisa batinnya menerima begini. Misalnya dia terlalu sering dibully, tetapi dia udah menerima gini guys. Kayak dia udah pasrah gitu. Dia lebih baik, oh, aku yakin Tuhan akan membalas gitu loh. Dia udah bisa kayak yakin bahwa akan, aduh, memang saya sebentar ya. Oke, lanjut lagi, mohon maaf. Maksudnya itu dia sudah full ke agama gitu ya. High Priestess tuh kayak gitulah guys. Dia juga di sini menerima ya, menerima di sini mungkin dia sudah terima kenyataannya. Mungkin dia di sini pernah dihianati, pernah disakiti ya, sehingga lagi, mohon maaf. Kucingnya jatuh, kaget aku. Mohon maaf. Jadi sehingga dia di sini sudah mulai menerima ya, menerima kenyataan, menerima takdir, dan dia sudah mulai pasrah kayak pendeta ya, gambarnya itu pendeta gitu. Maksudnya itu udah kayak pasrah sama Tuhan gitu. Dia yakin semua yang dilakukan ke orang kepada dia akan dibalas gitu. Jadi dia udah nggak terlalu bersedih lagi ya. Dia nggak terlalu down lagi, dia sudah pasrahkan kepada Tuhan gitu loh gambarannya. Nah, di sini berikutnya ada gambaran the strength. Strength ini artinya kuat ya, kekuatan diri, insting bertahan hidup. Nah, di sini mungkin ya, mau nggak mau, mungkin dia dihianati atau diselingkuhi di gambaran ini, dia mau nggak mau harus bisa bangkit gitu. Dia harus bisa kuat, karena mungkin di sini yang mencari nafkah adalah dia sekarang. Karena kalau dulu mungkin orang yang menyakitinya ini yang mencari nafkah, sekarang harus dia. Jadi kalau dia nggak bergerak, kalau dia nggak bekerja di sini, keluarganya akan hancur atau siapa yang akan menafkahi gitu loh. Jadi dia bertahan animal instingnya, dan dia sudah pasrahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan dia udah nggak terlalu, maksudnya nggak galau-galau, nggak sedih-sedih lagi gitu. Jadi dia lebih fokus ke karir di sini gambarannya ya. Dia lebih fokus ke karir ya. Nah, di sini berikutnya mohon maaf. Berikutnya di sini ada gambaran The Magician. Saya angkat lagi sebentar ya. The Magician di gambarannya, oke. The Magician ini teman-teman, gambarannya adalah kekuatan diri ya, keinginan dan intensi, resourceful. Di sini teman-teman ada keinginan yang kuat untuk bertahan itu tadi. Karena itu tadi kalau dia nggak bergerak gitu atau apa, ya siapa akan mencari nafkah gitu loh. Nggak bisa dia hanya bersedih-sedih gitu. Jadi dia harus bergerak, itulah keinginan dari hatinya untuk lebih fokus ke keluarga gitu loh ya. Nah, selain itu dia ada kekuatan diri, mau nggak mau tadi. Kekuatan diri itu tadi balik pasrah, digandeng sama kartu The High Priestess. Kekuatan diri di sini dia harus kuat, dia harus nggak bisa cengeng-cengeng gitu ya. Nah, dan juga ada resource di sini, mungkin keluarga atau teman, ini ada seseorang yang support. Resource itu artinya teman-teman kebutuhan yang itu ada. Jadi mungkin di sini dia membuka usaha, ada modal gitu, atau mungkin dia mau buat apa, ini ada kawan yang memasukkan kerja gitu loh. Jadi dia itu banyak, lingkungannya itu banyak yang support. Nggak keluarga, mungkin bisa ke teman atau sahabat gitu ya. Jadi kamu sesuaikan aja ya. Itu gambarannya guys. Berikutnya ada gambaran Knight of Pentacle ya. Kehandalan, keinginan untuk belajar dan dapat dipercaya. Nah, dia di sini gambaran orang ini teman-teman, dia handal di bidang ini. Mungkin dia ingin buka usaha gitu ya. Modal ada dari keluarga. Dan dia handal di sini, dan ada niat untuk belajar, keinginan untuk belajar itu ada gambarannya. Jadi maka itu dia bisa bangkit ya, dia nggak down lagi, nggak jatuh lagi, karena ada keinginan. Saya kalau tunjukkan gambarnya, mohon maaf. Ini Knight of Pentacle ya. Dia ingin ya, karena ada ingin belajar itu, dan dia orangnya dapat dipercaya. Jadi mungkin keluarga datang membantu tuh nih, dikasih misalnya 30 juta buka usaha ya, semuanya itu memang betul-betul untuk modal. Nggak ada dipakang-pakang atau diambilnya gitu loh ya. Jadi memang bisa dipercaya orang ini ya. Nah, berikutnya terakhir gambar orang di kiri ini adalah King of Cup. Cheerless ini cup ya. Oke. Ini saya menggunakan kartu Prism ya. Bosan kartu yang lama, kita ganti kartu ya. Nah, di sini orangnya bijaksana, empati, sedikit sensitif ya.
dan baperan, tetapi loyal, sangat setia. Berarti ini dia gambarannya dia diselingkuhi ini. Mungkin ini gambaran Libra, ini gambarannya, atau nggak tahu, sesuaikan aja ya. Jadi di sini orangnya sedikit agak baper, gampang baper. Tetapi karena digandeng sama High Priestess, dia balik ke agama yang kuat ya, keyakinannya kuat sehingga dia tidak jatuh dan tidak terpuruk. Itu dia. Karena dibarengi dengan High Priestess. Biasanya teman-teman kalau keluar King of Cup ini nggak dibarengan yang Hermit atau High Priestess, orangnya tuh gampang down, negatif gitu ya. Karena sedikit tersinggung gitu loh. Kita baca yang kanan lagi guys ya. Berikutnya yang kanan ini pertama ada sulit, ntar saya jangkau. Ada The Empress teman-teman. Ini gambaran kartu The Empress. Oke, saya taruh lagi. Oke, sebentar ya. Nah, The Empress di sini teman-teman adalah orang yang kreatif, sensualitas dan pengasuh ya. Ini gambaran orang ini, dia adalah orang yang kreatif ya, sedikit sensual ya, dan berjiwa pengasuh. Di sini dia ada jiwanya itu gimana ya, kalau ada nampak anak kecil itu dia senang mengasuh gitulah. Pokoknya jiwa pengasuh lah teman-teman. Kalau misalnya mungkin bukan adik dia atau bukan anak dia, tetapi dia baik hati gitu loh. Karena mungkin pernah di trauma di masa kecil, pernah mungkin ya ditinggalkan mungkin atau gimana, jadi dia kurang kasih sayang sehingga dia ingin memberikan kasih sayang yang lebih gitu ya. Nah, di sini ada gambaran Five of Pentacle. Di sini orang ini gambarannya kurang iman ya, kesepian, kemiskinan juga ada gambaran, dan ada kehilangan di sini gambarannya. Orang ini adalah orang yang kurang iman, di sini dia mungkin jauh dari agama ya. Sehingga ini kalau gambaran pelakor cocoknya saya rasa karena kurangnya agama dan dia kesepian, jadi dia menggoda pasangan kamu. Atau ya sesuaikan bisa vice versa nih, gambaran kanan kayak gitu sih kalau gambarannya ya. Dan karena faktor ekonomi juga sih di sini gambarnya, gambaran faktor ekonomi, kesulitan itu loh. Oke, nih Five Pentacle lupa saya tunjukkan tadi ya. Five Pentacle, oke. Kita lanjut ke sini ada Ten of Wands, saya angkat dulu. Oke. Ten of Wands ya. Oke. Sebentar. Ten of Wands di sini teman-teman adalah beban yang berat ya, di bawah tekanan dan overload ya. Di sini dia kayak orang overload nih teman-teman, kelebihan muatan. Ibarat mobil muat 100 kilo dipaksa buat 300 kilo ya, anjlok tuh mobil. Nah, jadi gambarnya teman-teman, orang ini adalah berjiwa pengasuh tetapi dia kurang iman di sini ya. Karena faktor ekonomi. Mungkin ini dia sudah lari nih. Ini gambaran pelakor atau mantan nih. Di sini dia ada beban yang sangat berat. Ya, beban beratnya mungkin dia ketahuan selingkuh atau bisa cerita mantan nih. Sesuaikan saja nih. Dia juga di sini dia sedang berjuang teman-teman ya. Dan dia di bawah tekanan. Mungkin karena ketahuan ya itu tadi. Dia banyak dicap orang sekarang tuh dia. Jadi dia di bawah tekanan sekarang di gambarnya. Under pressure gitu ya. Di bawah tekanan dan dia bebannya sangat berlebih sekarang. Banyak beban ya. Banyak pikiran, banyak beban ya, cacian orang gitu loh. Jadi dia di sini sangat jatuh ya, agak berfeeling negatif atau berperasaan negatif di sini gambarannya. Coba kita lihat The Hangman nih, ya. Kita lihat gandengannya The Hangman di sini. Oke, Hangman ya. Hangman di sini adalah teman-teman gambaran orang kayak terikat. Ini kalau gambaran White Rider karena gambarannya ini saya suka kartu yang unik ya. Hangman itu adalah gambaran orang terikat, kepala kakinya di atas, kepala di bawah. Udah nggak ada pilihan guys, dia udah terikat gitu loh. Maksudnya ini bisa gambaran gimana ya, nggak ada pilihan lain gitu. Itu tadi karena kan kalau saya lihat ya, ini kalau pelakor ceritanya nih, ini faktor ekonomi itu tadi dia nggak ada pilihan lain guys, tapi langkahnya salah. Sebenarnya kalau kita ya faktor ekonomi saya paham, kita kurang ekonomi nggak bisa juga dong nyari ngambil pasangan orang gitu kan. Dan di sini dia ada gambaran kurangnya iman tuh tadi. Jadi dari sini murninya purenya bukan karena hobi atau gimana guys, dia karena faktor ekonomi sebenarnya. Mungkin pasangan kamu ya Libra di sini orang yang agak memiliki gitu, sehingga dia mau nggak mau kayak gitu mengambil ya. Itu tadi The Sun di sini. Tetapi walaupun kayak gini dia berpikir positif guys. Mungkin dia udah bersama dengan pelakor ini atau mantanmu. Dia hanya berpikir positif di sini dan ada kebahagiaan. Karena apa? Karena mau nggak mau itu tadi. Sebenarnya untuk bertahan hidup gitu, saya nggak membenarkan itu perselingkuhan itu nggak baik ya teman-teman. Tapi ya gimana nih gambaran dari cerita pelakor ini gitu ya. Atau mungkin ini kisah kamu ya, bisa vice versa gitu ya. Tapi gambarannya dia bahagia gitu, walaupun banyak beban, tekanan gitu ya. Tetapi dia saat ini gambaran besar, dia tetap pikir positif, dia tetap membuat bahagia gini teman-teman. Bahagia itu datang dari diri sendiri gitu loh. Jadi walaupun mungkin lagi banyak tekanannya, bisa bahagia ya bisa kalau kita menciptakan gitu kan. Lah itulah gambarannya teman-teman untuk Libra. Terima kasih sudah nonton ya. Salam dari Mas Do.